Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-515. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Di part ke-515 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham WMUU yang telah teman-teman request, kemudian ada MNCN, Excel, PTPP, Ace Hardware, dan ADI yang saya ambil dari BDM Flow. Ya, selamat buat yang kemarin ambil BBYB, ya hari ini naik cukup banyak sekali, dan tentu tinggal diupdate saja kira-kira trailing stop seperti apa, BBYB targetnya keberapa, nanti teman-teman bisa update ya. Semoga kalau teman-teman bisa bergabung di Joran Fest Chart System, teman-teman tidak ketinggalan momentum-momentum seperti itu. Dan ini kita lihat apakah ada peluang dari 6 saham ini yang bisa dipakai buat trading besok. Nah, ini kita akan lihat. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG ditutup menguat 0,7% di level 7.193. Pagi tadi sempat low di 7.102, namun berhasil rebound dan bahkan sampai menembus 7.220. Namun sayang, kemudian dia closing di 7.193. Total transaksi hari ini 17,3 triliun dengan 235 saham naik, 296 saham bergerak turun, dan ada 162 saham yang bergerak stagnan. Kalau coba kita perhatikan dari sisi foreign, di sini kita bisa menemukan bahwa kemarin net sell, hari ini kembali net buy sebesar 566 miliar di seluruh market. Ini beberapa list saham-saham yang potensial berdasarkan Banter Flow. Jadi potensial itu bukan berarti pasti naik, tapi ada kemungkinan ya, dari sekian ratus saham kita ada screening seperti ini bisa cukup membantu. Dan saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham WMUU, di mana saham Widodo Makmur Unggas Perkasa, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 140, dan kalau teman-teman perhatikan tadi dia sempat turun di bawah 138, namun bisa bangkit kembali. Level support paling kuat dia ada di 138, jadi selama dia masih berada di atas 138, WMUU masih aman-aman saja dengan potensial risk rewardnya menarik, karena jarak dari harga saat ini ke SPK itu dekat, kemudian potensi upsize-nya sampai ke RPK atau resist paling kuatnya di 157 itu masih lebar, jadi risk rewardnya menarik. Kemudian kalau kita lihat dari panel trend, memang masih warna putih, ini masih jelek. Kemudian Banter Flow juga ini masih ada warna merah sedikit ya. Ini masih ada merah, jadi artinya masih jelek juga. Tapi setidaknya semoga warna merah ini sudah mulai menipis. Kemudian kalau besok muncul putih, nah ini sudah mulai bagus. Kemudian Foreign Flow juga masih belum bagus, net sell, kemudian masih juga ada haki. Dan kalau kita lihat dari RSI Divergent, ini masih mencoba untuk mendatar, dan kalau dia bisa naik lagi di atas 50 tentu itu bagus untuk WMUU. Jadi kalau teman-teman yang mau coba membeli, boleh saja membeli asalkan masih kuat atau bertahan di atas 138, boleh bisa menjadi titik entry-nya. 138 sampai 140 boleh, target ke 157, batasi SL di sekitaran 135, 136, atau disesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing. Setelah saham WMUU, kita punya saham MNCN, di mana saham milik grup MNC ya, Media Nusantara Citra Tbk, ini ditutup menguat 5,67% di harga 1025. Dia berhasil bertahan di area SPK tadi, dan tiba-tiba dia langsung terbang dengan ada muncul perpotongan di sini, ada sinyal perpotongan SSR1 dan SSR2. Kemudian panel trend sudah berubah jadi hijau, kemudian Banter Flow-nya juga bagus, ada putih dan arrow. Kemudian foreign flow juga oke, ada net buy dan ada HK di sana. Kemudian RSI Divergent juga kemudian ke atas ya. Ini semua indikator bagus, namun titik entry-nya ini yang masih harus kita coba lihat. Kira-kira level berapa yang harus kita coba entry bagi yang masih belum punya barang di MNC. Tapi kalau yang sudah punya barang ya tentu tinggal dikawal saja ya, tinggal dikawal saja dengan target selanjutnya menuju ke 1080. Tapi bagi yang belum punya barang, nah kita bisa menggunakan Vibo
yang terbaik di sini adalah terdekat di 1010 ya, 1010 1015 itu bisa menjadi area beli teman-teman. Batas CSL jauh di bawah 960, target kenaikan menuju ke 1080 itu TP1. Kalau kita mau lihat TP2 tinggal kita buat Fibo MNCN weekly untuk kita bisa mengetahui kira-kira sejauh mana level kenaikan dari MNCN itu akan terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau memang dia bisa tembus, maka dia ke 1080. Berarti sekarang kita lihat secara monthly lagi. Kita lihat lebih luas karena ini masih belum bisa kedeteksi ya. Tertinggi masih 1080, jadi kita coba lihat secara monthly. Nah, kalau dari monthly di sini teman-teman bisa perhatikan, kalau memang dia bisa keluar dari 1080, next adalah ke 1780. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan, MNC ini masih di harga bawah ya. Dia pernah berada di 1780, dia pernah berada di level 3000-an, dan tentu apakah dia bisa kembali ke sana tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita bisa lihat dari bisnisnya, MNC ya salah satu media yang cukup besar dan masih punya nama di Indonesia. Jadi itu tinggal teman-teman bisa memperhatikan teknikal, memperhatikan kira-kira level mana yang harus teman-teman bisa entry. Yang belum punya barang sekali lagi 1010, 1015 bisa menjadi area buy, cut loss di bawah 960, target kenaikan ke 1080. Kalau 1080 bisa tembus, target jauh menuju ke 1780. Selanjutnya kita ada saham Excel. Di mana saham Excel Axiata ini dalam perdagangan di hari Rabu ya, Rabu tanggal 8 ini ditutup menguat 3,09% di level 2670. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, Excel ini downtrend parah ya, setelah dibanting dia turunnya cukup dalam sekali dari level tertinggi di 3380. Namun sekarang lagi berusaha untuk coba naik ya. Ini dia lagi di 2670 dan resist terkuat saat ini di 2690. Artinya cuma 2 tik lagi dia akan bisa melewati itu dan kita bisa mencoba untuk membeli. Jadi perhatikan betul, kalau dia bisa breakout dari 2690 ya, kalau bisa breakout dari 2690, teman-teman bisa buy on breakout dengan target terdekat ke 2820, target jauh menuju ke 3380. Selama belum breakout, lebih bagus teman-teman wait and see. Dari panel trend masih warna merah, tentu masih jelek, tapi dari bundle flow ini sudah bagus, sudah warna kuning dan putih. Kemudian foreign flow sudah terlihat HK di sana, namun masih ada net sell. Dari RSI Divergent juga ini sudah mulai mengarah ke atas. Jadi tinggal menunggu konfirmasi breakout 2690, teman-teman bisa beli. Jadi kalau langsung breakout, langsung buy di sana 2690, 2700, cut loss di bawah 2650, target kenaikan 2820 sampai dengan 3380. Selanjutnya kita bergeser ke sektor konstruksi. Di sini ada PTPP. PTPP hari ini ditutup menguat 6,01% di level 970, berhasil breakout dari RPK-nya, resist paling kuatnya di 955, dan tentu ini baik sekali buat PTPP karena dia punya close di 970, high-nya juga di 970, maka ini tadi pasti masuk di close sama dengan high ya. Ini bagus sekali untuk besok ya, masih ada peluang mungkin dia bisa naik lagi. Nah, bagi yang belum punya barang ya tentu level 955 bisa menjadi area support dan sekaligus bisa menjadi area beli buat teman-teman. Jadi 955 sampai dengan 965 mungkin bisa menjadi area beli. Kemudian kalau mau cut loss jauh di bawah 900 itu cut loss jauh. Kalau cut loss dekat ya di bawah 930 sudah cut loss. Kemudian target kenaikan ini kita menggunakan Fibo ya. Kita pakai Fibo PTPP weekly ya. Coba kita mau lihat kira-kira sejauh mana lagi target kenaikan dari saham PTPP ini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini Fibo dari PTPP, maka ketika dia bisa berhasil menembus level tadi, maka selanjutnya adalah dia menuju ke 1320, yaitu area next-nya, RPK-nya di 1320. Jadi teman-teman kalau memang yang sudah terlanjur membeli dan sudah offloading profit, target kenaikan berikutnya adalah ke 1320. Tapi kalau yang mungkin baru mau membeli, maka sekarang level supportnya ada di level 955, dan tentu teman-teman bisa beli di level 955 sampai 965, cut loss di bawah 930, target sama menuju ke 1320.
Final trend masih putih, masih jelek. Bundle flow sudah mulai bagus di sini warna putih. Foreign flow juga sudah mulai bagus. Ada HK dan net buy di sana. Kemudian RSI divergennya juga sudah mulai naik ke atas. Jadi tinggal menunggu konfirmasi panel trend. Kalau dia warna kuning, kemudian hijau, itu juga sudah mulai perfect di saham PTPP. Selanjutnya kita ada saham Ace Hardware. Di mana saham Ace Hardware Indonesia Tbk ditutup melemah 0,51% di level 985. Kalau kita perhatikan Ace Hardware cenderung sideways di sini, dan sideways-nya masih berada di bawah area pentingnya yaitu SPK yang mana saat ini menjadi resist paling kuatnya. Panel trend sudah hijau, sudah oke. Bundle flow sudah warna putih, kemudian foreign flow sudah ada net buy tipis walaupun masih ada haki di sana. Kemudian RSI divergent juga masih konsolidasi sideways juga, dan tentu ini kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman yang mau entry, ya saran saya bisa menunggu dia breakout dulu di 1020, target sampai 1185. Jadi kita bersabar untuk menunggu dia breakout dulu. Tapi kalau ada yang tidak mau breakout, tidak mau sabar, seperti BBYB kan, kalau kita nunggu breakout ya potensi profit kita kan kemungkinan dapatnya kecil. Tapi kalau ternyata dia turun kan resiko kita besar. Tapi kalau ada yang mau coba di saham Ace Hardware, mencoba untuk istilahnya spec buy, maka boleh selama dia ada di atas 985. Kalau dia masih di atas 985 boleh buy, cut loss di bawah 950, target terdekat ke 1020, target berikutnya adalah ke 1185. Tapi kalau ada yang mau menunggu sampai dia breakout dulu 1020, maka boleh buy on breakout ketika dia melewati 1020, cut loss di bawah 1000, target menuju ke 1185. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham ADI, ya, di mana PT Adikarya dalam perdagangan hari ini ditutup menguat juga, konstruksi pada menguat 7,64% dan closing di 775, high-nya juga 775. Artinya ini bagus juga ya, close sama dengan high, berhasil breakout dari 740. Kalau misalkan teman-teman ini punya JCS dan bisa pantau, dia tuh kedeteksi breakout di sini ya. Jadi tentu itu kita bisa ambil saat dia breakout. Tapi tidak masalah, kita coba akan update terus. Dan mungkin bagi yang baru mau beli, tentu 740 bisa menjadi area support untuk kita tunggu di sana. Jadi 740, 750 boleh bisa menjadi area beli, cut loss mungkin di bawah 700 atau diatur sesuai dengan preferensi masing-masing. Dan target kenaikan tinggal kita lihat dari Fibo ya. Ini kita coba buka Fibo ADI secara weekly untuk melihat sejauh mana atau target berikutnya kemana nih saham ADI. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa perhatikan, ADI juga pernah tertinggi di 1800-an, 1900 bahkan 2000. Sekarang dia masih di 700-an. Ini masih di harga bawah sekali. Kalau bisa tembus terus, maka target berikutnya adalah ke 850. Kalau 850 juga bisa berhasil, dia akan menuju ke 1175. Tapi kalau ternyata dia harus koreksi dulu, maka supportnya adalah di 740. Teman-teman bisa sesuaikan untuk entry di sana. Kalau dilihat dari panel trend, memang ini putih, masih belum bagus. Tapi bundle flow-nya sudah mulai ada warna putih. Kemudian ada arrow di sana. Foreign flow juga sudah bagus. Ada HK dan ada net buy di sana. Dan RSI divergent juga sudah mulai naik ke atas ya. Jadi ini tentu indikator semuanya sudah mulai oke. Tinggal level entry-nya kita di mana biar aman dan punya risk reward yang menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-515 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.